Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes. Nah adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dia menjaga kita, melindungi kita sepanjang minggu yang lalu, bahkan sepanjang malam tidur kita hingga pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Nah adik-adik mungkin merasakan ada yang berbeda di hari ini. Apa ya adik-adik? Mungkin adik-adik sudah mendengar dari mama, papa, adik-adik dengar dari teman-teman, atau mungkin adik-adik nonton di televisi, orang-orang mengatakan bahwa hari ini tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang atau adik-adik sering dengar dengan Valentine Day. Wah, mungkin adik-adik di rumah ada yang sudah siapkan coklat, siapkan kue, atau mungkin ada adik-adik yang di rumah yang tidak merayakan, tetapi mendoakan orang-orang yang disayangi. Wah, itu sungguh luar biasa. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan mau merayakan Valentine itu boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Tetapi adik-adik, kita semua perlu tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa setiap hari adalah hari kasih sayang. Setiap hari kita harus saling menyayangi, saling mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang berada di dekat kita. Jadi adik-adik, bukan cuma hari Valentine saja. Begitu ya adik-adik? Baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Kakak undang kita semua bangkit berdiri, bersama kita menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria, dan dilanjutkan dengan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Puji Tuhan semesta itu berbuka.
adik-adik, mari lipat tangan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersuka cita dalam kehidupan kita, terlebih kita bersuka cita di dalam hati kita. Karena apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, karena Tuhanlah Raja di atas segalanya. Untuk itu adik-adik, bersama kita menyanyikan pujian Sukacita di Hatiku. Adik-adik, pernahkah kalian melihat pelangi, bintang-bintang di langit malam, dan bunga-bunga di taman? Nah, kalau adik-adik perhatikan, semuanya itu begitu indah, begitu luar biasa. Nah adik-adik, tetapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa kasih Tuhan itu lebih indah dari semuanya itu. Nah adik-adik, mari bersama kita mengangkat pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dalam sikap penyembahan. Mari bersama kita menyanyi segala puji, hormat juga syukur.
Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar kita bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Nah adik-adik, mari bersama kita menyanyikan pujian Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah bernyanyi dengan penuh sukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi ini boleh kami dengarkan dengan baik, dan dengan penuh sukacita dan dengan senang hati. Kami mau melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kakak akan bercerita tentang kehidupan keluarga Nuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di zaman Nuh adalah zaman yang penuh dengan kejahatan. Manusia di bumi pada waktu itu semakin banyak. Mereka mempunyai banyak anak. Nah, tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Anak dan cucu dari Kain sudah melupakan Tuhan. Tetapi masih ada yang mengasihi Tuhan, yaitu Set. Set itu siapa? Set itu ialah yang lahir sebagai pengganti Habel. Habel yang dibunuh oleh Kain kakaknya. Ya. Dan juga ada Henok yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan ke sorga tanpa melalui kematian. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tetapi manusia yang banyak sekali pada waktu itu, hidupnya, cara hidup mereka, melakukan sekehendak hati mereka. Mereka melakukan apa yang mereka senangi. Mereka mencari keuntungan sendiri. Bumi bukan lagi tempat yang indah, yang Tuhan sudah ciptakan sedemikian indah dan sedemikian baik. Tetapi manusia merusakkannya dengan kejahatan. Setiap harinya mereka melakukan kejahatan sehingga bumi ini dirusakkan oleh mereka. Ketika itu Tuhan melihat
bahwa manusia pada waktu itu sungguh sudah terlalu jahat, sehingga membuat hati Tuhan sedih. Dan dia memutuskan untuk menghapus semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik manusia, binatang, semua yang ada yang hidup di muka bumi itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di antara banyaknya orang pada waktu itu, ada satu orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Walaupun di sekitar dia banyak orang yang melakukan kejahatan, tetapi orang ini tidak mau melibatkan diri, bahkan juga tidak mau ikut-ikutan. Dia adalah Nuh. Nah, adik-adik, Nuh mempunyai berapa anak? 3, benar sekali. Ada Sem, Ham, dan Yafet. Setiap harinya Bapak Nuh selalu mengajak anak-anaknya, istrinya untuk berdoa kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang jahat sama seperti orang-orang di sekitar mereka. Keluarga Nuh adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi juga keluarga ini. Dan Allah mau keluarga Bapak Nuh diselamatkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu hari Allah berbicara kepada Nuh bahwa aku akan menghapuskan hidup segala makhluk di bumi ini karena manusia sudah terlalu jahat. Tetapi engkau dan keluargamu, anak-anakmu, istrimu akan aku selamatkan. Karena itu haruslah engkau membuat kapal yang besar. Haruslah engkau membuat kapal yang besar. Kapal itu terbuat dari kayu yang kuat. Sebab aku akan mengirimkan air bah yang sangat besar. Air yang sangat banyak. Nah, Allah memberitahukan kepada Nuh bahwa Bapak Nuh, buatlah kapal yang tingginya 13,5 meter. Tapi kalau di Alkitab mengatakan bahwa hasta. Tapi kalau yang kita tahu sekarang adalah meter, ya. Dan panjangnya adalah 135 meter dan lebarnya 22,5 meter. Dan haruslah dalam kapal itu, yang di kapal ini, haruslah kamu buat kamar-kamar. Karena selain Bapak Nuh dan keluarganya, akan ada juga binatang-binatang yang akan masuk bersama-sama dengan mereka ke dalam kapal yang Tuhan sudah tentukan jenisnya yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dan Tuhan mengatakan bahwa dari dalam dan luarnya kamu harus lapisi dengan pakal. Nah, Nuh memperhatikan setiap apa yang Tuhan katakan. Dan dengan senang hati dia mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah Nuh mendengarkan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia, mulailah dia mengerjakan apa yang ditugaskan kepada dia. Dia bersama dengan anaknya Sem, Ham dan Yafet mulai menebang pohon di hutan, mengambilnya, dan kemudian mereka membuat papan, mereka membuat balok, dan mereka dengan penuh tekun dan penuh kepercayaan bahwa mereka bisa
menyelesaikan kapal yang besar ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika tetangga-tetangga Nuh melihat, wih, ini Bapak Nuh dengan anak-anaknya bikin apa? Akhirnya mereka bertanya, Bapak Nuh bikin apa? Bapak Nuh menjawab bahwa saya membuat bahtera, saya membuat kapal karena Allah akan menghukum bumi ini dengan air bah. Wah, orang yang mendengarnya pada saat itu tertawa. Hahaha. Bapak Nuh sudah gila kah? Masa buat kapal di atas daratan? Karena di tempat mereka pada waktu itu tidak ada lautan, jauh dari pantai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Bapak Nuh dan anak-anaknya tidak memperdulikan ejekan, tertawaan dari mereka. Ya, mereka terus bekerja membuat kapal ini karena mereka percaya bahwa apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan untuk membuat kapal itu, mereka pasti akan diselamatkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk membuat kapal ini yang sangat besar ini membutuhkan waktu yang lama. Dan Nuh sambil dia mengerjakan kapal ini, dia terus memperingatkan orang-orang di sekitar mereka. Bapak Nuh katakan bahwa betul, dengarkan bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah karena kejahatan manusia. Tetapi mereka tidak mau percaya dan tidak mau bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Nuh sering diejek, namun dengan penuh ketaatan ia terus bekerja untuk menyelesaikan kapal ini. Kapalnya sudah selesai, adik-adik, ya. Nah, kapal selesai, waktu yang diberikan kepada manusia untuk bertobat sudah habis. Ya. Karena hukuman akan segera datang. Tuhan akan segera menghukum bumi ini. Tuhan mengatakan kepada Nuh, Bapak Nuh, masuklah ke dalam kapal, bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan istri anak-anakmu. Karena 7 hari lagi saya akan mendatangkan air bah. Bapak Nuh sudah sibuk sekali. Binatang-binatang yang Tuhan sudah tentukan jenisnya, mereka masuk ke dalam kapal. Bapak Nuh dan juga anak-anaknya mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam kapal. Makanan untuk mereka, tetapi juga makanan untuk binatang, hewan-hewan yang ikut bersama dengan mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah 7 hari, Allah sendiri yang menutup kapal ini. Hari menjadi gelap. Langit mencurahkan air yang begitu banyak. Kilat, guntur, petir, sambar menyambar. Air yang begitu derasnya datang. Sungai-sungai meluap sampai memenuhi permukaan bumi. Orang-orang yang dahulunya mengejek Nuh sekarang minta tolong. Tetapi pertolongan sekarang sudah tidak ada karena hukuman yang Tuhan beri sudah datang.
Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, air sampai ke gunung yang tinggi sekali memenuhi bumi. Jadi apapun yang ada di bumi pada waktu itu semuanya mati. Manusia, binatang, ya, semua yang ada di muka bumi, tidak ada yang hidup. Semuanya mati kecuali Bapa Nuh dan semua yang ada di dalam kapal itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjaga Bapak Nuh dan keluarganya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka selamat dari hukuman Allah. Karena apa? Nuh dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Karena imannya, Nuh membuat kapal seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh membuat kapal tanpa dia sungut-sungut atau merasa lelah atau merasa capek. Tuhan ini kasih kita pekerjaan untuk buat kapal. Tetapi dengan kesungguhan hati, dengan ketaatannya, Nuh mempersiapkan bahtera kapal ini untuk menyelamatkan keluarganya dan juga setiap jenis hewan binatang yang Tuhan sudah tentukan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari kehidupan Nuh? Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau hidup seperti Nuh. Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada setiap orang yang memberikan pengajaran kepada kita, setiap orang dewasa yang lebih dewasa dari kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Nuh memperhatikan dengan seksama dan mendengarkan dan mau melakukan setiap perintah Tuhan. Kita juga mau seperti yang Nuh lakukan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Kita tahu perintah Tuhan itu lewat mana? Kita tahu perintah Tuhan itu lewat Alkitab. Kita rajin membaca Alkitab. Dari Alkitab ini berisi banyak pengajaran kepada kita, yang mengajarkan kepada kita untuk mau selalu menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mau dengar-dengaran, yang mau patuh dan taat kepada setiap pengajaran yang diberikan kepada kita. Dan juga kita mau hidup seperti Nuh, tidak ikut-ikutan ya. Tidak seperti Nuh yang ketika orang-orang di sekitar dia melakukan kejahatan, Bapak Nuh tidak mau ikut-ikutan. Nah, kita juga mau seperti itu. Ketika teman kita melakukan hal yang tidak baik, contohnya main game online sampai berjam-jam. Ada yang seperti itu? Ya, tidak ada ya di anak sekolah minggu GKI Via Dolorosa. Karena sekarang anak-anak banyak menggunakan HP untuk belajar, karena kita belajar di rumah saja karena pandemi COVID-19. Nah, kita mau menggunakan media sosial atau HP yang kita pakai untuk belajar, ya kita pakai untuk belajar. Ya, kita mempunyai batasan waktu atau jangan terlalu lama. Ya, kita mendengarkan setiap aturan yang orang tua kita berikan. Dan juga contohnya ada teman kita yang mencuri. Nah, kita tidak boleh lakukan itu. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Tetapi juga kita harus menegur mereka bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau taat dan setia. Taat itu seperti apa? Taat itu yaitu kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau berbuat baik setiap hari.
Bukan namanya taat kalau hari ini saya dengar-dengaran sama mama, besok tidak lagi, besoknya lagi saya dengar-dengaran. Itu bukan namanya taat dan setia. Tetapi taat itu kita lakukan terus menerus, ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya sungguh bahwa ketika kita mau melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengasihi kita. Sama seperti Nuh. Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya karena Nuh dengan dia mendengar dengan baik dan mau melakukan itu, Tuhan mengasihi dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi ini, kita bisa baca di kitab Kejadian pasal 6. Ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 dan pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Nah, di pagi ini yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Kakak ulangi, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kakak baca judulnya dan kita sama-sama membaca firman Tuhan di pagi ini, ya. Riwayat Nuh. Kita mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan
Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan dan mau dengan senang hati, dengan sukacita kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang siapa? Iya, benar sekali, bercerita tentang Nabi Nuh. Nah adik-adik, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh? Iya, benar sekali adik-adik, Nabi Nuh membuat bahtera yang sangat besar. Nah adik-adik, setelah bahtera itu jadi, Nabi Nuh dan istrinya masuk ke dalam beserta anak-anaknya. Tak lupa juga Nabi Nuh membawa masuk hewan-hewan dan ternak-ternak. Untuk itu adik-adik, mari bersama kita mengangkat pujian Nabi Nuh dan istrinya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu persembahannya dilipat yang rapi, masukkan dalam pundi persembahan yang sudah disiapkan oleh orang tua kita masing-masing. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat, ya. Jadi, kakak ingatkan untuk kita duduk yang baik, sikap yang baik,
karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba mohon ampun jikalau dalam pemberitaan firman-Mu ada hal yang hamba sampaikan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, di hari Minggu ini, dalam ibadah kami di pagi hari ini, Tuhan, kami datang berdoa, membawa kehidupan kami selaku anak-anak di tengah-tengah jemaat kami GKI Via Dolorosa. Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kuat dan sehat, sukacita Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati kami bersama dengan keluarga kami, mama dan papa kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap orang tua kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau senantiasa berkati, biarlah Tuhan mereka boleh mengangkat segala tugas tanggung jawab mereka dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa bagi setiap kami yang saat ini belajar dari rumah menggunakan media sosial. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, walaupun Tuhan pelajaran kami hanya terima melalui media sosial, lewat online, tetapi Tuhan Engkau memberkati, memberikan kami hikmat, mempertambah-tambahkan kami kepintaran Tuhan. Biarlah setiap apa yang diajarkan kepada kami, pelajaran yang kami terima, kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi Ibu Pendeta yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan Engkau berkati, berikan kuat dan sehat, sukacita, biarlah Tuhan dengan penuh kesetiaan melayani kami di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi setiap majelis yang ada. Tuhan pun berkati, dan juga kostor, sopir, dan TU, dan bagi setiap orang yang dengan penuh sukacita melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi setiap kakak pengasuh kami dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan setiap kakak pengasuh dengan penuh kesetiaan dan sukacita terus melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami pun berdoa di saat ini bagi setiap teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan mungkin ada yang dalam kesakitan, Tuhan Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan susah berduka, Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan jikalau ada dari teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah minggu-minggu yang akan datang mereka pun akan turut mengambil bagian dalam ibadah yang kami lakukan melalui media sosial. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini, apapun yang kami lakukan, Tuhan Engkau senantiasa menolong kami. Ketika kami belajar, ketika kami bermain, Tuhan senantiasa berkati kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan di tengah-tengah ibadah kami di pagi ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah dipakai untuk menopang setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Dan tak henti-hentinya Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Saat ini kami masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong kami, menjaga kami. Biarlah Tuhan kami selalu ada dalam naungan kasih perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Seminggu yang akan kami hadapi ke depan Tuhan,
Kiranya Tuhan senantiasa tolong kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon ampun jikalau dalam sepanjang ibadah kami ada hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, dan biarlah Tuhan kami ada sebagai anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Kakak dan adik-adik semua adalah anak-anak raja. Untuk itu, kita pun harus mencerminkan kriteria sebagai anak-anak raja dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, terlebih rajin melakukan segala perintah Tuhan. Untuk itu adik-adik, bersama kita mengangkat pujian, Aku anak raja, engkau anak raja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini dan hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah beribadahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Ibadah kami akan berakhir Tuhan, tetapi sebelumnya Tuhan kami mohon berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu ada dalam kehidupan kami, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengingatkan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Dan adik-adik juga ingat, kita masih belajar daring, online dari rumah. Untuk itu kakak mengingatkan sekali lagi, untuk kita rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk tetap membaca Alkitab. Demikianlah ibadah kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiga